Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya akan membuat video tutorial cara mengumpulkan, mengolah, dan memvisualisasikan data. Ini merupakan tugas informatika yang disuruh secara berkelompok, namun kita mengerjakannya secara daring menggunakan Google Meet. Karena jika bekerja secara kelompok secara langsung, itu dilarang ataupun ya meminimalisir adanya coronavirus atau virus corona. Jadi kita bekerja secara berkelompok menggunakan Google Meet. Nah, di sini sudah ada saya, yaitu di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farid Kirana dari kelas 10E, nomor absen 11. Dan teman-teman saya yang ada di sini, silakan untuk on cam dan memperkenalkan diri. Nama saya Dianak Banugraha dari kelas 10E nomor absen 2. Oke, silakan Perkenalkan, lanjut. nama saya Dinda Nurmulyawati. Saya dari kelas 10E nomor absen 10. Baik, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Indah Astari dari kelas 10E absen 17. Baik, terima kasih teman-teman telah memperkenalkan diri. Jadi kita bekerja secara daring ataupun online dengan cara diskusi seperti ini. Oke, kita akan mulai video tutorialnya. Pertama-tama, cara untuk mengumpulkan data yaitu kita harus membuat Google Formulir atau Google Form. Caranya yaitu kita harus cari di Google Form. Ketika sudah muncul, ada yang paling atas ini Google Form Sign, kalian bisa klik. Kemudian jika sudah login, akan tersedia seperti ini file yang sudah kita akses sebelumnya, karena ini sudah terhubung dengan Google Drive. Oke, cara membuatnya itu kita klik yang kosong ini, kemudian buat kuesioner atau pertanyaan yang ingin kalian tanyakan terhadap responden. Misalnya kita ganti jadi data cita-cita. Caps lock, data cita-cita siswa kelas 10 SMAN 1 Parongpong. Nah, jika seperti ini, kita bisa isi di bawahnya ini, misalnya isilah dengan seksama ataupun bebas sesuai dengan keinginan kalian. Seksama. Nah, di sini bisa kita isi misalnya nama lengkap. Nah, di sini bisa kalian pilih yang jawaban singkat, karena ya nama itu kan singkat ya, jadi ya seperti ini pilihnya yang jawaban singkat. Dan wajib diisinya kita aktifkan, kemudian ditambah pertanyaan lagi, kita masukkan kelas. Nah, kalau yang ini kita bisa pilih opsi pilihan ganda, karena kelas itu ada banyak ya. Kita bisa tulis 10A sampai 10L sesuai yang ada di sekolah, 10B, 10C, dan seterusnya. Kita coba sampai 10E. 10E. Nah, jika kelasnya tidak ada di pilihan ini, kita bisa menambahkan opsi lainnya atau yang seperti yang di sini. Nah, jadi responden bisa mengisi di bagian lainnya ini. Kemudian kita aktifkan wajib isinya, kemudian tambah, terus kasih pertanyaan cita-cita. Nah, karena cita-cita itu
banyak ya, maka kita menggunakan yang kotak centang ini. Misalnya guru, polisi, dan jenis pekerjaan lainnya. Bisa kalian masukkan di sini. Influencer. Dan ya, isi sampai minimal 5 atau 6 lah, karena kita juga bisa menambahkan opsi lainnya di sini jika pekerjaan tersebut atau cita-cita tersebut tidak ada di bagian kolom-kolom yang ada di sini. Misalnya segini, kita aktifkan wajib diisi. Jika orang yang mengisinya tidak ada cita-cita di sini, mereka bisa mengisinya di bagian lainnya ini. Kemudian setelah itu kita bisa membuat next slide atau lembar selanjutnya dengan cara mengklik yang tambahkan bagian ini. Nah, ini kita isi bagian biodata ya. Biodata. Caps lock. Salah. Caps lock. Biodata. Siswa. Nah, kita bisa menambahkan pertanyaan dan seterusnya sampai akhir dari biodata. Oke, saya skip langsung ke akhirnya. Nah, setelah Google Form jadi seperti ini, kita lihat ada nama lengkap, kelas, dan cita-cita perguruan tinggi, dan juga biodatanya. Maka sampai ada ini ya, kita bisa menyisipkan gambar ke sini. Kita bisa mengubah tema dari Google Form ini menjadi menarik dengan cara klik yang sesuaikan tema ini. Kemudian kita bisa atur-atur warna tema, warna latar belakang, font, dan sebagainya. Misalnya kita bisa pilih header-nya di sini agar terlihat tidak bosan. Kita bisa tambahkan header-header yang lain seperti yang ada di sini. Misalnya kita pakai header yang ini nih, ini yang daun ini, sisipkan, dan ya itu akan otomatis tersisipkan ke sini, dan temanya pun akan mengikuti gambar header yang ada di sini. Karena di sini temanya kebanyakan coklat, maka ke sini. Jadi ini akan sinkron dengan semuanya. Terus jika kita ingin melihat preview atau hasil dari Google Form ini, kita bisa klik yang gambar mata atau pratinjau. Kemudian kita lihat di sini. Inilah hasil dari Google Form kita kelas 10. Misalnya ini. Dan ya misalnya kita berikutnya, dan kita harus memasukkan ini ya. Ini cuma preview, itu bisa sampai slide selanjutnya bisa kita lihat, namun kita harus mengisinya terlebih dahulu karena kita tidak perlu kita lihat pratinjaunya karena kita sudah melihatnya di sini. Kita bisa langsung men-share link Google Form ini kepada teman-teman yang ada di kelas kita atau ke teman kita yang menjadi responden tersebut. Kita bisa mengklik kolom kirim yang ada di sini, misalnya kirim. Kemudian di sini ada 3 pilihan, ada yang kirim melalui email, ada yang link, ada juga yang sematkan HTML. Tapi kita menggunakan yang ini, yang link ya, atau tautan. Nah, karena terlalu panjang, kita bisa perpendek URL dan copy. Setelah copy, kita bisa membagikannya ke teman-teman di kelas, misalnya ke teman-teman yang ada di grup. Nih, misalnya kita bisa bantu jawab, hai teman-teman, bantu jawab, teman-teman bantu
jawab form ini ya, ataupun seperti itu. Pokoknya asal form ini terisi oleh orang lain, maka kita bisa menganalisis data tersebut dan memvisualisasikan datanya. Oke, sekarang kita tinggal menunggu form tersebut diisi oleh teman-teman kita, dan ya, kita skip. Nah, setelah kita tunggu beberapa jam, kita akan melihat berapa orang yang mengisi Google Form yang sudah kita bagikan tadi. Caranya yaitu kita masuk Google Form dan lihat form yang tadi, lalu masuk ke bagian jawaban yang ada di sini. Dan ternyata sudah ada 16 orang yang menjawab Google Form ini. Kita akan melihat siapa saja. Nah, di sini sudah ada data-data dari orang-orang yang menjawab Google Form ini. Ini bisa kita lihat, ada Farisa, Dinda, Hanif, Selviana, Adrian. Nah, kemudian juga ada data-data lainnya nih, seperti peminatannya, kelasnya, cita-citanya, perguruan tinggi, dan biodatanya. Nah, jika kita ingin mengolah datanya tersebut ke dalam bentuk visualisasi, maka kita bisa mengklik yang ada di sini, spreadsheet. Spreadsheet yaitu olahan data otomatis yang diolah oleh Google ataupun mesin robot menjadi sebuah data yang sinkron sehingga tidak seperti ini lagi. Oke, kita akan coba klik yang bagian ini, yang spreadsheet. Oke, kita coba klik jawabannya menjadi sebuah spreadsheet. Nah, di sini sudah kelihatan ya, menjadi sebuah kolom ataupun tabel yang sudah saya edit juga tadi. Ini akan terlihat menjadi sebuah tabel yang rapi, yang dari kiri ke kanan itu sudah kelihatan semua data-data dari orang yang mengisi pertanyaan ini. Misalnya ini ada Hanif Husnayan 10B IPS guru UPI. Nah, jadi pengolahan datanya itu sudah otomatis ya. Kemudian jika kita ingin memvisualisasikan data ini, kita bisa membuatnya menjadi sebuah chart ataupun diagram ataupun grafik, yaitu dengan cara kita bisa mengselect ini bagian. Misalnya kita akan melihat berapa orang sih yang ada di kelas E, yang ada di kelas B, ada yang di kelas H. Kita bisa memvisualisasikan data tersebut agar lebih mudah dipahami oleh orang lain, sehingga orang tidak akan bingung. Karena jika melihat tabel seperti ini, orang tidak akan tahu jumlah dari orang-orang yang mengisi ini. Tapi jika kita memvisualisasikannya, maka orang-orang akan lebih memahaminya. Oke, yaitu kita bisa memvisualisasikannya dengan cara meng-select daerah yang ingin kita jadikan chart atau grafik ini. Nah, kita bisa select sampai ke sini misalnya. Nah, kita bisa klik yang bagian sisipkan diagram. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, kemudian di sini akan otomatis terolah menjadi sebuah diagram diagram pie. Jumlah kelasnya misalnya dari kelas 10B ada 12,5%, dan yang paling banyak dari kelas 10E yaitu 56,3% orang yang mengisi. Kemudian kita bisa mengedit kembali pie diagram yang ada di sini, diagram pie ini, dengan cara di sini kita bisa edit namanya, warnanya, dan sebagainya. Dan juga kita bisa mengubahnya menjadi bentuk diagram lain, bukan hanya pie saja, seperti grafik seperti ini gitu. Misalnya bisa kita lihat ada menjadi sebuah grafik batang seperti ini. Kemudian ketika kita sudah memvisualisasikan data tersebut seperti ini, kita bisa mendownload
hasil dari olahan data ini dan visualisasi data ini ke bentuk Excel, karena kebanyakan itu dokumen lebih sering diedit pada saat offline, karena Google Spreadsheet ini kan bentuknya online gitu, yang mengeditnya secara online. Tapi jika kita mendownloadnya terlebih dahulu dijadikan file Excel, maka kita bisa mengeditnya di Microsoft Excel dan itu lebih efisien. Dan bisa kita download di sini Microsoft Excel. Dan ya, di sini akan otomatis terdownload atau terunduh. Dan ya, kita bisa membukanya di di Microsoft Excel. Nah, untuk pengolahan data secara otomatis tadi, kita bisa mengambilnya dari Google Form ini atau dari Google Spreadsheet tadi yang bisa kita masukkan ke dokumen. Misalnya, kita bisa menyalin atau mengcopy diagram ini agar simple ya. Jadi kita bisa copy lalu pastekan di dokumen. Misalnya saya pastekan di Google dokumen ini CTRL-V, dan gambar diagram itu pun akan otomatis tersimpan di dokumen ini. Nih, bisa kita lihat. Dan ya, jadi kita tidak perlu membuat sebuah diagram manual ya di sini. Jadi kita hanya perlu mempastekan dari Google Form yang tadi. Misalnya peminatan juga bisa kita copy lalu kita pastekan di sini. Kita tinggal CTRL-V dan ya otomatis akan menjadi sebuah gambar diagram. Kemudian jika kita ingin memindahkan tabel yang ada di spreadsheet tadi, kita juga bisa melakukannya dengan metode yang sama, yaitu dengan cara kita bisa mengcopy tabel yang tadi. Misalnya nih ada tabel biodata yang sebelah sini dan tabel responden yang tadi. Kita bisa mengcopy atau menyalin data-data ini ke dokumen tadi dengan cara kita bisa menyelect yang terlebih dahulu. Kita select terlebih dahulu tabel ini misalnya set. Nah, bisa kita select, kemudian kita bisa CTRL-C atau copy, kemudian pastekan di sini CTRL-V lalu tempel. Dan tabel tadi bisa otomatis terpaste di sini. Jadi kita tidak perlu mengetik manualnya, kita cuma melakukan copy paste data dari Google Spreadsheet tadi atau dari Google formulir tadi ke Google dokumen ini. Nah, jika kita ingin jadikan file Word atau file Microsoft Word, kita bisa mengunduhnya di sini di file, lalu kita ada download dan Microsoft Word. Nah, kita bisa mendownloadnya sehingga kita bisa mengeditnya kembali di di Microsoft Word tanpa menggunakan koneksi internet. Jadi itulah hasil kerja kelompok kami. Di sini kita menggunakan Google Meet sebagai media untuk diskusi dan menggunakan platform online lainnya sebagai pendukung pembelajaran daring ini. Jadi segitu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.